Badan Nasional Penanggulangan Terorisme laksanakan Focus Group Discussion atau FGD Kewaspadaan Nasional yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan dihadiri Detasemen Khusus 88 Anti Teror, para perwakilan dari kementerian lembaga, serta tokoh dan pakar dari berbagai bidang. Desember 2022. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir didampingi oleh Deputi Bidang Penindakan dan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra serta Direktur Penindakan dan Kemampuan Brigjen Pol Ahmad Rosidi. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT mengajak seluruh komponen bangsa agar dapat mempromosikan dan merevitalisasi ideologi Pancasila sebagai nilai dalam berbangsa dan bernegara. Menanggapi paparan dari para perwakilan kementerian lembaga, Menko Polhukam Mahfud MD sampaikan evaluasi dari hasil pembahasan. Kepada para peserta FGD, Mahfud MD berpesan agar tidak lengah dan selalu siap siaga dalam menghadapi ancaman radikalisme di Indonesia. Sebagai leading sektor di bidang penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT terus berupaya mengikis mata rantai penyebaran paham radikalisme, intoleransi, serta aksi terorisme demi menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di tanah air. Untuk itu di penghujung tahun 2022, BNPT menggelar Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas bersama lebih dari 300 gugus tugas pemuka agama, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dari 34 provinsi, dan Duta Damai Dunia Maya BNPT RI dari 18 provinsi, serta Duta Damai Santri untuk pertama kalinya dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme pada 27 Desember 2022 di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Dalam rangkaian kegiatan rapat koordinasi yang digelar selama 2 hari tersebut, seluruh peserta rapat menerima pembekalan sejumlah materi, meliputi tugas dan fungsi FKPT hingga sosialisasi program kegiatan tahun 2023. Membuka acara, Kepala BNPT mengajak para peserta agar dapat saling membangun semangat kolektif dalam perjuangan melawan segala aksi terorisme. Menambahkan dirinya, Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi Majen TNI Nisan Setia disampaikan bahwa segenap pengurus dan anggota merupakan perpanjangan tangan BNPT dalam mencegah aksi terorisme dengan mengedepankan semangat pentahelix. Di kesempatan ini pula, Kepala BNPT turut mengisi dialog bertajuk Kilas Balik tahun 2022, Kiprah Mitra BNPT dalam pencegahan terorisme bersama perwakilan dari FKPT Provinsi Jawa Barat Syamsul Ma'arif, Gugus Tugas Pemuka Agama Said Akil Siroj, dan Koordinator Duta Damai Dunia Maya Ridwan Rustandi. Selain itu, dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam melawan propaganda terorisme, turut dilakukan pula pengukuhan 6 pengurus Satuan Tugas Anti Teror Sri Kandi Dharma Wanita Persatuan BNPT secara simbolis oleh Kepala BNPT beserta pejabat tinggi. Dirinya juga lakukan penyerahan 11 sertifikat penerapan standar minimum pengamanan kepada sejumlah instansi pengelola objek vital strategis dan fasilitas publik di Indonesia, meliputi PT Pertamina dan PT Pelabuhan Indonesia. Melalui pelaksanaan Rakornas ini, BNPT akan terus meningkatkan sinergi bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda, sebagai mitra BNPT demi meminimalisir potensi radikalisme terorisme di setiap daerah melalui penguatan nilai-nilai kebinekaan, perdamaian, dan persatuan bangsa. BNPT, mari! Indonesia, jaya! Menuju penghujung tahun 2022, BNPT menggelar Year-End Counter-Terrorism Briefing ketiga yang dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta pada 28 Desember 2022. Kegiatan ini merupakan agenda BNPT untuk sampaikan capaian kerja serta kontribusi BNPT dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme baik di Indonesia atau di dunia kepada perwakilan dari berbagai negara. Dipimpin oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisna Yudanto, acara turut dihadiri oleh pejabat tinggi Pratama dan Madya BNPT,
serta duta besar dari berbagai negara, yaitu Mesir, Belanda, Rusia, dan Singapura. Dalam paparannya, Andika Krisna Yudanto sampaikan mengenai situasi di Indonesia selama tahun 2022. Antara lain mengenai asesmen ancaman terorisme, prioritas Indonesia dalam Preventing and Countering Violent Extremism atau PCVE, kerjasama Indonesia dengan dunia, serta implementasi Bali Work Plan. Pihaknya sampaikan bahwa dalam menanggulangi terorisme, bekerja bersama dengan negara lain merupakan hal yang penting. Kedepan, diharapkan kerjasama antar negara ini dapat terus terjalin demi menciptakan lingkungan dunia yang aman dari berbagai macam ancaman ekstremisme berbasis kekerasan. Dilaksanakan di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat, BNPT laksanakan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekretaris Utama BNPT pada 29 Desember 2022 dipimpin oleh Komjen Pol Boy Rafli Amar serta dihadiri oleh pejabat tinggi Pratama, pejabat tinggi Madya, dan segenap staf di lingkungan BNPT. Pejabat yang dilantik sebagai Sekretaris Utama BNPT yakni Bambang Surono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT. Dengan pelantikan tersebut, Maijen TNI Purnawirawan Dedi Sambowo yang telah menjabat menjadi Sekretaris Utama BNPT sejak 2021 resmi melepas jabatan. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT sampaikan apresiasi dan penghormatan sedalam-dalamnya kepada Maijen TNI Purnawirawan Dedi Sambowo atas dedikasinya selama menjabat menjadi Sekretaris Utama BNPT. Kepala BNPT juga turut sampaikan ucapan selamat dan memberikan amanat kepada Sekretaris Utama Bambang Surono serta mengajak seluruh pihak untuk bersama bergotong royong melaksanakan tugas dan fungsi BNPT dengan baik. Sesuai dengan amanah Kepala BNPT, Sekretaris Utama sampaikan berbagai rencana kerja yang akan diterapkan di tahun 2023 mendatang, salah satunya dengan melanjutkan serta melakukan perbaikan terhadap beberapa program kerja. Usai serah terima jabatan Sekretaris Utama BNPT, acara dilanjutkan dengan pisah sambut Sekretaris Utama BNPT yang dilaksanakan di Aula Indonesia Harmoni. Suasana acara yang dibalut dengan rasa haru ini berakhir dengan pelepasan Maijen TNI Purnawirawan Dedi Sambowo yang memasuki masa purna tugas. Di akhir acara, para pimpinan dan pegawai BNPT memberikan cindramata sebagai tanda perpisahan dan terima kasih atas dedikasi Maijen TNI Dedi Sambowo selama menjabat sebagai Sekretaris Utama BNPT. Sebagai leading sektor dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, berbagai strategi dan upaya telah dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sepanjang tahun 2022. Dalam konferensi pers BNPT yang dilaksanakan di Jakarta pada 28 Desember 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan bahwa langkah strategis dalam penanggulangan terorisme melalui kerjasama multipihak atau pentahelix telah dilaksanakan dalam berbagai program kerja. Di tingkat nasional telah dilaksanakan antara lain program deradikalisasi baik di dalam dan di luar lapas, kesiapsiagaan nasional yang melibatkan lebih dari 700 tokoh dan masyarakat dari berbagai provinsi, monitoring dunia maya, kegiatan FKPT di 34 provinsi, serta pemulihan korban melalui pemberian kompensasi dan dukungan psikososial. BNPT juga telah meresmikan 19 warung NKRI yang bertujuan untuk kesejahteraan mitra darat, penyintas, dan masyarakat, serta meresmikan kawasan terpadu Nusantara di 5 provinsi se-Indonesia.
Selain itu, BNPT turut berpartisipasi dalam kegiatan internasional, antara lain mewakili Indonesia dalam UN Congress of Victims of Terrorism, bekerja sama dalam pengamanan KTT G20 di Bali, serta menjadi tuan rumah untuk 3 kegiatan internasional. Kepala BNPT sampaikan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan kinerja yang telah berjalan dengan baik, serta bekerja sama dengan berbagai pihak, demi menciptakan lingkungan negara yang aman dan jauh dari paham radikalisme ekstremisme. Demi tingkatkan kinerja BNPT sebagai lembaga yang berintegritas, nasionalis, profesional, dan terpuji, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar pimpin rapat evaluasi tahun anggaran 2022 dan rencana kerja tahun anggaran 2023 pada 30 Desember 2022. Bertempat di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat, rapat yang diselenggarakan di penghujung tahun ini dihadiri oleh segenap pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, pejabat fungsional ahli madya, serta pejabat fungsional ahli muda. Membuka rapat, Kepala BNPT berharap agar seluruh pejabat dan pegawai BNPT senantiasa bersatu padu membentuk kekuatan nasional dalam melawan ideologi terorisme yang didorong dengan semangat Pentahelix. Pentahelix merupakan konsep kerjasama multipihak yang telah berjalan sejak awal tahun 2022. Hingga saat ini, BNPT telah mengimplementasikan konsep Pentahelix melalui sejumlah program kerja, meliputi peluncuran 5 kawasan terpadu Nusantara dan 19 warung NKRI yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, BNPT berencana selenggarakan BNPT Expo, pameran yang menyuguhkan berbagai kegiatan dan capaian program kerja BNPT, hasil kolaborasi bersama para pemangku kepentingan dalam rangka menyambut hari ulang tahun yang ke-13 pada 16 Juli 2023 mendatang.